Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Surya Mesret akan melakukan update untuk Polygon atau Matic. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman untuk berhati-hati, saya tidak menerima titip dana trading. Yang kedua, hati-hati apabila ada grup channel palsu. Channel saya hanya ada di sini teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah apabila Anda teman-teman melihat di komentar, hati-hati apabila melihat atau ada komentar palsu atas nama MS Trade and Investment ataupun komentar-komentar yang mengarahkan untuk berkomunikasi lewat WhatsApp yang mengarah ke nomor-nomor luar negeri, yang mana itu intinya juga sama, intinya juga seperti hal di atas, yaitu titip dana trading ataupun ya semacam mengajak masuk ke grup yang sebenarnya tidak jelas seperti itu. Baik teman-teman, saya akan melakukan update untuk Matic teman-teman ya. Matic ini di dalam pergerakan seperti ini teman-teman, di dalam pergerakan daily-nya saya menggunakan chart 4 jam teman-teman ya. Dalam 4 jam ini cukup mewakili pergerakannya karena saya bisa melihat tren cukup awal ya. Kemudian juga di sini saya tarik dari Fibonacci-nya. Nah, ini penjelasan saya untuk Fibonacci teman-teman itu teman-teman mau gunakan daily ataupun mau gunakan 4 jam, daily ataupun 4 jam, itu sama sepanjang teman-teman menariknya dari swing low yang sama. Jadi swing low-nya ini kan di sini area ini saya anggap ketinggiannya sama, jadi boleh saya gunakan sebagai awal tren swing low-nya. Kemudian di sini adalah swing high-nya. Jadi intinya kalau di Fibonacci itu kalau teman-teman asal menggunakan tarikan awal di swing low dan tarikan akhir di swing high-nya sama, maka akan didapat nilai yang sama untuk Fibonacci-nya teman-teman, seperti itu ya. Nah, oke. Di sini di dalam pergerakan Matic ya, dari swing low ke swing high, koreksinya kemarin udah sampai 23, 38, 50. 23 itu di tertingginya dia di 40.000 teman-teman ya, 40 ribuan, kemudian kan turun di sini di 31.500. Nah, di 31.500 kemarin banyak saya analisa ketika Matic tidak turun lebih dari itu. Ketika baru 1-2 hari koreksi, maka saya sempat bikin analisa kan di area 31.500-an. Tapi terus kemudian kan dia turun ya, turun terus naik lagi kembali ke situ sebenarnya, ke 31.500-an. Kemudian support berikutnya di retracement 38 itu di 26.500. Di sini sebenarnya ada banyak demand. Kemudian Bitcoin turun, dia ikut turun, tembus 22, tembus 22 itu di retracement 50 dan kemudian tembus di retracement 61. Ini di dalam 4 jam. Jadi kalau misalkan kita bawa ke chart hour daily, teman-teman akan bisa melihat seperti ini. Daily itu adalah pada saat Bitcoin itu turun adalah 4 hari yang lalu teman-teman ya. Jadi di sini di area terendahnya ini, terendahnya dari Matic itu adalah sempat di kisaran berapa ini sih? Kisaran 16 ribuan ya, 16 ribuan. Terus kemudian closing day-nya itu dia lari ke 25. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang sempat trading cepat kemarin tuh lumayan juga profitnya ya, 56%, tapi ya mungkin dengan melihat kondisi pergerakan yang ngeri seperti itu, orang-orang akan lebih baik kadang tidak ambil positioning seperti itu. Walaupun sebenarnya peluang banyak sekali. Nah, kalau kita lihat setelah Matic ini di saat Bitcoin turun kemarin, sebenarnya Matic ini dia udah kembali lagi dia kan sempat menyentuh di retracement 61 ya teman-teman. 61 dia udah kembali ke 50 dan udah kembali ke 38 bahkan ke 23. Sebenarnya secara pergerakan dia kuat sekali. Namun sampai saat ini Bitcoin juga masih koreksi dan mau tidak mau altcoin lainnya juga akan mengikuti teman-teman ya, seperti itu. Mengikuti. Nah, yang pasti teman-teman perhatikan nih. Nah, kalau di sini ya, nah ini teman-teman ini adalah di chartnya Indodax. Ini volumenya cukup tinggi ya pada saat naik dia volumenya juga cukup tinggi dan pada saat turun ini juga volumenya cukup tinggi teman-teman. Jadi sepertinya juga ini yang positioning kemarin juga kemungkinan sudah keluar teman-teman ya. Kemungkinan juga sudah take profit
Ya, take profit kan artinya keluar sehingga volume transaksinya cukup besar, teman-teman. Ini di dalam daily. Tapi teman-teman bisa cek juga ke Binance karena ini adalah yang saya gunakan ini adalah chart dari exchange Indodax ya, teman-teman. Kalau kita lihat di dalam 4 jam, ini adalah 4 jam, teman-teman, volumenya juga cukup besar ya. Ini sama juga yang garisan tadi, volume naik pada saat dia seperti ini, break ya, break. Pada saat dia break, volumenya tinggi semua, teman-teman. Ya, volumenya break juga tinggi. Ini sepertinya karena dia break, banyak orang yang masuk di sini. Namun saya percaya orang-orang yang berani masuk di atas ini kalau sudah pro trader, dia juga akan mengamankan profitnya dengan trailing stop atau stop loss. Jadi banyak juga yang ketika turun mungkin sudah keluar ya, teman-teman. Jadi volume ya cukup besar juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini dalam 4 jam, ini di dalam fase turunnya ini juga volume juga cukup tinggi, tetapi ada masanya volume mulai rendah. Nah, begitu teman-teman, begitu di dasar 4 jam, ini saya lihat ada volume yang lebih tinggi dari sekitarnya. Nah, apakah ini terjadi selling climax? Selling climax itu atau titik puncak sellingnya, di mana itu salah satu tandanya adalah volumenya sangat besar sekali ketika dia berada di dasar. Dan berikutnya biasanya diawali dengan kenaikan. Saya tidak memberikan rekomendasi apapun, saya hanya menyampaikan secara teknikal bahwa salah satu ciri-ciri terjadinya selling climax atau klimaksnya penjualan itu adalah ketika harga berada di dasar dan di situ mulai ada pembalikan. Pembalikan bisa dilihat dari candlestick-nya. Dan dari candlestick itu, candlestick sebelumnya, ini adalah candlestick penurunan, itu ditandai dengan volume yang sangat besar. Jadi terjadi klimaks atau istilahnya ya puncak penjualannya seperti itu. Biasanya setelahnya adalah terjadi pembelian dengan volume yang cukup besar juga. Sekali lagi ini adalah saya hanya sharing saja tentang selling climax ya, climax-nya. Jadi istilahnya klimaksnya penjualan seperti itulah. Titik puncaknya penjualan tuh biasanya ditandai dengan ini. Nah, teman-teman silakan cek juga di exchange lain karena saya hanya gunakan di sini di Indodax ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk saat ini teman-teman, untuk Matic itu dia berada di atas 12.500. Jadi supportnya kita bisa gunakan di 12.100 ya, maksud saya 12.100 untuk supportnya di 12.100. Jadi di sini sekitar 12.100 untuk support. Kemudian untuk resistan dia ada di 18 untuk resistan. Ya, jaraknya cukup jauh karena pergerakan dari Matic ini lebar. Jaraknya cukup jauh karena pergerakan Matic ini lebar. Nah, kalau kita lihat di titik ini teman-teman, kalau kita lihat di titik ini adalah MA200. MA200 itu adalah batas bull dan bear ya. Kalau yang di atas ini adalah bull, yang di atasnya itu adalah bull, atau bull itu kan berarti naik seperti itu. Kalau yang di bawah ini adalah bear. Jadi tergantung dari Matic ini dia akan dominan di mana. Kalau saat ini kalau kita lihat dari area sini ya sampai sini dia masih dominan di bullnya. Kalau kita lihat kan harganya masih naik seperti ini. Tetapi kita perhatikan aja di sini apakah dia bisa kembali lagi turun ke bawah atau kembali lagi naik di area di atas moving average 200-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman yang menggunakan indikator lain bisa juga misalkan MACD. MACD juga bisa teman-teman gunakan untuk mendeteksi trennya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat seperti ini. Oke, kalau kita lihat seperti ini di dalam time frame 4 jam. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat ini ada divergen. Divergen itu adalah ketika harganya berbeda dengan indikatornya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya. Jadi ketika awalnya saya ceritakan dulu ya, ini harganya naik nih. Ini harganya naik. Harganya naik. Terus di sini indikatornya juga naik. Yang di bawah indikatornya juga naik.
ya. Jadi di sini harga up, di sini indikator juga up. Ini artinya inline ya, berarti sama ya. Nah, kalau yang di sini, jadi di sini saya jelaskan lagi, ini harga up, volume up, indikator up. Jadi ini inline semua, jadi semuanya naik. Kekuatannya sama, semuanya naik. Nah, kalau yang di sini teman-teman, yang di sini harganya down, volume ini sebenarnya sudah mulai down, dan di sini ada climax volume, yang saya bilang tadi, climax volume kalau kita lihat di sini ada candle, dan di bagian bawah kalau kita lihat indikatornya menguat. Jadi harganya down tapi indikatornya menguat, dan di sini MACD line dan MACD signalnya hampir golden cross di sini. Ini sekali lagi bukan rekomendasi, tapi ini technical analysis, bahwa di dalam technical analysis itu salah satunya kita bisa melihat perbedaannya. Ketika harganya turun tetapi indikator naik, biasanya itu adalah satu perbedaan divergen. Divergen itu biasanya kalau harganya turun tapi indikator naik, itu sebenarnya kecenderungan bahwa ini sudah mulai ada penguatan seperti itu. Itu adalah sekilas pandangan saya ya, teman-teman. Kalau coba kita lihat di dalam jam, harusnya dia lebih kelihatan. Nah, kalau di dalam daily, teman-teman, ini untuk, bentar dulu saya atur dulu OBS saya. Oke, kalau di dalam daily saat ini untuk MACD-nya dia masih di bawah 0. Di dalam daily kita belum bisa, nih, di dalam daily MACD-nya masih di bawah 0. Jadi sekali lagi untuk indikator, teman-teman menggunakan time frame berbeda, hasilnya berbeda ya kalau indikator. Tapi kalau Fibonacci enggak. Ini indikator MACD daily. Kalau MACD daily masih terlihat adanya penurunan. Dilihat dari sini, dead cross. Kemudian MACD-nya udah di bawah 0. Dan di sini secara histogram, MACD-nya kita belum bisa melihat MACD yang lebih pendek atau mengarah ke atas 0. Itu di dalam daily. Kalau di dalam 4 jam, kita coba akan lihat. Kalau di dalam 4 jam, teman-teman sudah bisa melihat, karena ini berbeda ya, kalau di dalam 4 jam, itu MACD-nya dia sudah mengarah ke 0. Artinya MACD-nya sudah tidak lebih dalam. Jadi MACD-nya sudah higher high. Dan di sini, garis sinyal dan MACD-nya hampir terjadi golden cross di sini. Ya, teman-teman, ini kalau kita perhatikan dalam time frame yang lebih pendek, 4 jam. Sekarang kita gunakan dalam time frame yang lebih pendek lagi, 1 jam. Kalau di dalam 1 jam, kalau di dalam 4 jam tadi, MACD-nya kan belum ada yang di atas 0 ya. Jadi kalau di dalam 4 jam, di dalam 1 hari, MACD-nya belum ada yang di atas 0. Di dalam 4 jam MACD-nya juga masih di bawah 0, jadi masih turun. Tapi kalau teman-teman lihat di dalam hourly, hasilnya beda ya. Hasilnya MACD-nya sebenarnya udah mulai di atas 0. Dan nanti biasanya akan semakin bagus lagi kalau garis MACD dan signal line ini udah bermain di atas 0, seperti ini. Seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang trading cepat, tentu menggunakan lagi yang lebih pendek lagi. Nah, lebih pendek kan? Kalau di dalam 15 menitan, udah lebih berbeda lagi sinyalnya. Kalau di dalam 15 menitan, seperti ini. Kalau di dalam 15 menitan, dia udah lebih beda lagi, teman-teman. Saya geser dulu ke atas. Nah, kalau di 15 menitan seperti ini. Jadi, sudah golden cross di sini, sudah di atas 0. Namun demikian, di sini kan dead cross lagi. Dan di sini MA200-nya dia menjadi resistan. Nah, itu kenapa teman-teman perlunya mengubah-ubah antara daily 4 jam, 1 jam 15 menit itu di sini. Sebenarnya peluang untuk trading masih ada kalau teman-teman sudah menguasai scalping ya. Di sini 53% teman-teman. Kemudian di sini juga
28%. 39%. Peluang ada, ya teman-teman, sebenarnya ada peluang. Nah, kalau kita lihat enak juga sebenarnya di dalam time frame 15 menit kita bisa melihatnya. Kalau kita hapus, saya hapus. Nah, dalam 15 menit dengan MA 200 saja teman-teman bisa. Ini seperti ini ya. Naik, turun ya. Ini dead cross. Turun, resistan, turun, resistan, scalping semua ini. Seperti ini teman-teman. Scalping kalau teman-teman bisa menggunakan time frame lebih pendek 15 menit kalau saya, dan menggunakan indikator simple aja sih. Baik teman-teman, itu adalah update saya untuk Matic ya teman-teman. Jadi kalau di dalam time frame yang lebih pendek sih udah mulai ada kelihatan sinyal-sinyal gitu. Tapi itu time frame yang lebih pendek teman-teman ya. Time frame lebih pendek itu banyak fake signal juga ya. Sinyal-sinyal palsunya juga banyak. Jadi kalau menurut saya pribadi sih saat ini kalau saya lagi menonton saja seperti itu. Artinya lebih baik saya kalau masuk itu ketika sudah confirm harganya sudah mulai ada pemantulan seperti itu. Seperti ini ya, ini memang sudah ada pemantulan. Tapi kalau saya tarik seperti ini, Fibonacci-nya, seperti yang pernah saya bilang bahwa area dari lowest-nya sampai sini ini spekulatif. Kalau teman-teman masuk di sini nih ya tahu diri, pasang stop loss, pasang take profit. Namanya kalau trading kan harus take profit di area resistan. Nah, pertanyaannya kalau yang mau hold gimana, Pak? Mau jangka panjang? Matic dari harga 40.000 sekarang 16.000. Ya udah menggiurkan sekali. Kalau teman-teman mau hold ya memang tujuannya untuk jangka panjang hold ya. Harus siap kalau misalkan beli sekarang dan rugi. Namanya hold itu kan lama ya. Tapi kalau trading sudah untung, sudah dekat resist ya jual seperti itu. Jadi beda mindset ya teman-teman. Kalau yang hold beli jangka panjang mau rugi sekarang ya nggak apa-apa. Toh belinya bukan di 40.000, belinya di 18.000 atau sekarang lah di 16.000 seperti itu. Kalau misalkan teman-teman beli di 32.000 dapat satu porsi, kalau belinya sekarang dapat 2 porsi, kan seperti itu. Itu mindset beda antara hold dan trading kan seperti itu. Tujuannya beda dan time frame-nya tentu beda. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.